Pak Jokowi. Kita limong kampung, limong Cirebon Pak Jokowi, Lirgapari, Limlorot Pak Jokowi. Obat-obatan larang KB, Orea larang, gemuk larang, obat-obatan larang KB. Regapari nih Pak Jokowi diterima, nih garing nih diterima nih. Patang atus, nih kongkon petani kon beli pada pusingnya singin di Pak Jokowi. Tadi kok beras impor lo stopan dikit, melasani wong tani nih Pak Jokowi. Halo, halo, apa kabar? Bung Rocky, ini pemerintah akhirnya setelah perdebatan panjang kemarin soal stok yang kisruh antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian gitu soal harga, soal dengan Bulog, soal stok beras nasional, akhirnya diputuskan impor beras dan kita nggak kaget sebenarnya. Yang kemarin-kemarin cuma intro lah, kita tahu kemudian seperti apa gitu ya. Akhirnya 4,4 triliun dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk mengimpor beras total 500 ribu ya, 500 juta atau saya lupa angkanya, nanti angkanya pokoknya 4,4 triliun ya itu. Dan ini yang sangat menarik, satu sisi petani-petani kita kan sekarang sedang menikmati harga gabah yang naik gitu. Nah, ini ada video yang tadi yang juga viral bagaimana petani mengeluhkan soal itu, harga-harga pupuk naik dan sebagainya, sekarang pemerintah impor beras gitu. Dan satu lagi yang saya amati sekarang, media-media itu kelihatannya sudah mulai jadi oposisi juga nih, Bung Rocky. Ini kan, misalnya Kompas nih ya, ini kan menurut saya kalau Kompas sudah nulis seperti ini, menarik nih gaya Jawa. Ditulis begini, Bung Rocky. Dulu malu, kenapa kini Jokowi kembali impor beras? Begitu. Terus CNBC nyebutnya, aneh, produksi aman, impor dibuka, harga beras di RI malah masuk rekor pembeliannya itu. Gitu, Bung Rocky. Mestinya Kompas dulu beritanya kami tidak malu import beras tuh. Kan Kompas juga akhirnya dia mau cuci tangan tuh. Nih soal beras ini kan dari dulu mestinya Kompas bereaksi dong tuh, karena dari awal kan Kompas punya data untuk bikin rekapitulasi tuh. Dan waktu Jokowi bilang kami mau ekspor beras, Cina udah minta, Arab udah minta. Nah, kenapa Kompas nggak bilang itu coba teliti ucapan itu apa rasionalnya apa gitu. Tapi sekarang oke lah itu bahwa Kompas sekarang kalah terlambat untuk insunya kan. Jadi mestinya janji palsu itu diulangi lagi. Itu lebih baik itu sebagai headline. Karena memang janji palsu tidak impor, bahkan Jokowi promosikan itu. Walaupun kita tahu bahwa petani kita itu net consumer beras sebetulnya kan. Tetapi kalau dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk membeli konsumsi yang lain, memang lagi miskin petani kita tuh. Jadi walaupun dia senang kalau ada beras murah import itu, tetap dia tahu bahwa produksi dia itu akan susah untuk bersaing di pasar tuh. Jadi kalau kita sebut istilah padi beras itu mestinya reaksi pertama protek. Karena ini adalah soal hak rakyat kecil tuh. Statistik yang lain diabaikan dulu. Nah, kalau Pak Jokowi nggak paham bahwa ukuran pertama dari ketahanan energi adalah ketahanan pangan, terutama adalah protek produsennya tuh. Nanti orang bilang ya tapi produsennya juga orang Jakarta. Oh, nggak ada soal. Tetapi ini istilah petani itu istilah yang sangat peka, yang ditentukan oleh permainan pupuk, supply, demand yang dimainkan oleh Carter segala macam. Jadi mestinya Pak Jokowi merasa bahwa ya dia gagal untuk menyatakan rakyat kecil tuh. Import artinya langsung memukul harga di pasar gitu. Jadi kalau ada protes dari rakyat kecil memang betul. Karena bagi mereka kan Jokowi dulu yang janji akan ada stabilitas harga pupuk dengan mudah bisa diakses tuh. Tetapi tadi karena sistem digitalnya nggak jalan, maka terjadilah tipu menipu angka kan. Nah, tipu menipu ini yang nggak mungkin kasih Pak Jokowi, karena beliau langsung dapat datanya dan dianggap kalau diimpor lebih murah dan harganya lebih turun, tapi negara dapat keuntungan dari situ tuh. Yang dapat keuntungan pertama adalah maklar-maklar ini yang udah jelas rent seeker dalam soal itu. Jadi persaingan politik menyebabkan petaninya yang menderita. Ini kan persaingan politik di antara dua menteri aja tuh. Nggak ada pihak ketiga yang bisa verifikasi. Apakah gudang Bulog itu kosong? Kan itu intinya. Apakah betul-betul permintaan Bulog itu
Lalu kita tanya lagi, apakah Menteri Pertanian datanya juga valid? Selama ini kita lihat mereka bersaing juga dalam soal data kan. Jadi kebusukan-kebusukan itu justru diatasi dengan cara yang konyol oleh Presiden Jokowi, itu import itu. Padahal dalil Presiden sejak 7 tahun lalu, kita tidak mau import, kita bahkan ingin pastikan surplus pangan, dan pangan kita bisa kita kirim bantuan kemana, kan udah pernah Indonesia kirim bantuan kemana, ke India apa. Jadi sekali lagi ini politik pangan kita betul-betul dipolitisir. Ya, ya. Dan apalagi ini, kita dengan cepat bisa menghitung nih, anggarannya 4,4 triliun. Tadi yang saya lupa datanya, dia untuk mengimpor 500.000 ton, ya, 500.000 ton. Ya. Dan kemudian ternyata Bank Dunia baru saja belum lama ini merilis data tentang harga beras di Indonesia. Harga beras di Indonesia itu termahal di ASEAN. Itu 28% lebih tinggi dari Vietnam. Bahkan kalau dibandingkan dengan Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja, itu 2 kali lipat. Bayangkan Bung Rocky, kalau 2 kali lipat itu artinya kita tinggal menghitung rente yang diperoleh oleh para mafia impor ini berapa dari 4,4 triliun tadi. Ya, itu yang kita hitung tadi, bahwa begitu disebut impor, di otak kita pertama-tama bukan mensuplai surplus untuk buffer stok bulog, tetapi tadi moral hazard itu yang bekerja duluan kan. Itu langsung orang hitung, ya 1 butir beras kira-kira importir untung 2 perak, 1 butir ya. Jadi orang udah anggap bahwa iya udah itu. Dan pasti ini adalah urusan dengan permainan politik untuk dana-dana siluman segala macam kan. Jadi skandal ini yang berulang terus dipantau oleh sistem internasional, dan orang langsung anggap bahwa ini impor beras itu aktivitas rent seeking aja. So begitulah. Dan ya kita baca banyak artikel tentang political economy of pengaturan beras, tetap di belakang itu rent seeking. Jadi belum bisa dibantah rumus bahwa import itu artinya nyari untung bagi importir, bagi negara yang disokok. Jadi sebetulnya apa? Impor beras itu adalah semacam aktivitas korupsi. Ya, ya. Dan jangan kaget yang mendekati pemilu, mendekati pilpres itu impor itu pasti akan meningkat ya, Bung Rocky ya. Ya, kan itu udah standar itu bahwa izin itu tinggal diteken, tinggal diganti tangannya, tanggalnya tuh kan. Lu import ini deh, import ini. Udah bergerombol di situ. Kartel kan udah bergerombol di sekitar istana hari-hari ini kan, karena tahu bahwa dibutuhkan uang tuh. Jadi selalu tahun pemilu itu adalah tahun meningkatnya rent seeking ekonomi itu. Itu dalil yang udah standar di Indonesia, dan itu diketahui oleh para pemantau internasional. Iya, iya, iya. Oke, jadi selamat mengimpor. Kita tahu kok gitu apa yang terjadi di belakang itu. Tetapi yang jadi persoalan kan buat kita, ya kalau kita cuma bisa senyum-senyum kecut gitu, dan kita bisa menghitung-hitung berapa yang mereka akan peroleh dari fee mengimpor ini. Tapi bagi petani yang buat mereka itu langsung terasa bahwa harga beras dan harga gabah mereka anjlok, dan itu artinya hidup mereka makin susah karena pupuk, subsidinya dan sebagainya semua udah dihapus gitu. Ya itu kan langsung keluar nanti itu indeks nilai tukar petani itu. Dan sementara headline masih food security di Papua, di Kalimantan yang udah digunduli, kayunya udah nyampe ke Jakarta, gelondongan kayu-kayu mahal itu. Sementara keamanan pangan itu akhirnya tidak diandalkan pada program negara, tapi diandalkan pada para importir beras doang tuh. Jadi terlihat trade off tuh, terlihat kesenjangan kebijakan tuh. Kalau Pak Jokowi misalnya bilang dulu, oke, ini dalam 2 tahun tuh food security, jadi kita mau cetak sawah segala macam. Akhirnya itu jadi mimpi kosong para petani kan. Dan itu yang menyiksa kita tuh. Presiden yang datang dari rakyat biasa dianggap begitu, akhirnya diprotes oleh rakyat biasa. Saya lihat banyak video yang menunjukkan bagaimana rakyat betul-betul menganggap ini Jokowi, Pak Jokowi tolong kami segala macam tuh. Dan itu ada di mana-mana, soal perampasan tanah, soal konflik agraria tuh. Dan sekarang betul-betul disiksa lagi tuh dengan import itu tuh. Jadi apapun istilahnya, mau dibilang efisiensi atau skala ekonominya masih bisa dipertahankan atau dibela demi efisiensi anggaran, tetapi tetap orang menganggap bahwa ini artinya rezeki nomplok bagi para importir tuh. Harga beras internasional
Indonesia itu paling tinggi, begitu diimpor selisihnya langsung masuk di partai-partai politik atau ya partai politik yang menterinya ada di dalam sistem import ekspor ini. Jadi political economy analysis akan memperlihatkan tetap di dalam pemilihan Pak Jokowi itu yang namanya economic of licensing itu, ekonomi perizinan itu intinya adalah korupsi itu. Ya. Oke. Ini juga yang kemarin menjelaskan pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tentang pejabat di Pemprov DKI kan, yang menyatakan bahwa mereka menumpuk harta kekayaannya itu dari pengadaan barang jasa dan perizinan. Ya, ini memang lubangnya ada di situ. Oke, kita pindah ke, saya kira kita tinggalkan, nanti kita dianggap mengganggu oligarki yang sedang menghitung keuntungan dari ekspor beras yang 4,4 triliun tadi, impor beras maksud saya ya. Ini menarik, ternyata pulang dari Qatar ini wakil presiden belum, ini Erick Thohir masih menteri negara ini ya, langsung ngegas nih, dia sudah melakukan kunjungan ke Sumatera Barat. Yang menarik ini kan sebenarnya ini kunjungan kerja Pak Erick sebagai menteri, tapi rupanya ini di mana-mana disambut oleh di bandara pun disambut sebagai cawapres gitu. Terus kemudian di sudut-sudut kota Sumatera Barat, di Padang juga banyak sekali poster-poster Pak Erick Thohir. Jadi saya teringat kemarin, loh kok kemarin itu KPU membuat aturan untuk membatasi orang mencuri start gitu. Bagaimana soal ini? Ini kan kita bahas gitu. Dan ini kelihatannya Erick mau menghapus jejak Anies Baswedan di Sumatera Barat mungkin ya dengan kunjungannya itu. Ya mestinya wartawan tanya jadi BUMN pangan ini bagaimana nasibnya nih, impor beras kan? Itu pertanyaan pertama, karena itu terkait dengan kedudukan dia sebagai menteri yang juga ikut mengurusi pangan dalam bidang BUMN dia itu. Tetapi Erick Thohir ini kan udah mempersiapkan infrastruktur sejak lama tuh, bahkan sejak Presiden Jokowi masih kampanye pemilu dia udah nebeng di situ untuk bikin infrastruktur tim relawan, tim sukses. Jadi kalau datang ke Minangkabau di Lulukan ya udah pasti seminggu sebelumnya relawan Erick udah ada di situ tuh, dan itu relawan karena orang anggap bahwa ya Erick pasti bisa bikin itu karena uangnya banyak gitu kan, bukan karena idenya banyak. Jadi tetap orang menganggap iya. Jadi kalau itu dipamerkan seolah-olah itu setara dengan Anies, itu beda itu. Yang kita lihat bahasa tubuh relawan Anies dan bahasa tubuh relawan Erick Thohir. Tapi kenapa kita mau protes? Karena Erick Thohir adalah menteri, Anies bukan pejabat. Kan itu intinya kan. Jadi tetap moral hasad ada pada Erick Thohir itu. Ya. Apakah saya tidak menghendaki Erick Thohir jadi kandidat? Kita dorong, bahkan Erick Thohir silahkan maju dengan kapasitas ide Anda dan kapasitas uang yang banyak, maju aja. Tapi KPU atau Bawaslu juga kasih teguran yang sama dong, bahkan harus lebih berat. Ini kan pejabat itu. Dan Pak Jokowi mungkin juga mengiyakan, dia pergi aja lah, yang penting lu store gue duluan tuh, kira-kira begitu dalam hati nih. Tapi sekali lagi Erick Thohir merasa bahwa dia nggak mungkin mundur dari kandidasi karena investasi dia udah banyak betul. Nah kalau diperlihatkan survei bahwa Erick Thohir potensial jadi cawapres semua orang, itu artinya ya ngapain Erick Thohir maju aja sendiri jadi presiden kan? Iya betul. Dengan cara itu dia bisa diuji langsung tuh. Kalau nunggu dia cawapres, ngapain nunggu cawapres? Cawapres kan nggak dipilih kan. Cawapres kan dianggap oleh si calon presiden, kemudian disodorkan untuk dipilih. Tapi yang dipilih tetap adalah presiden. Itu basa-basi aja tuh. Jadi sekali lagi kita bisa lihat di belakang itu pasti udah ada pembicaraan dua kamar antara Erick dan timnya itu dengan Gerindra. Karena itu Gerindra suruh si Andre itu, lu temenin si Erick situ ya. Jadi ini bukan inisiatif Andre, sehingga orang menduga wah itu berarti transaksi besar betul nih dengan Andre, nggak mungkin itu pasti dengan Gerindra tuh. Jadi udahlah, jadi dengan mungkin kesabaran kita melihat permainan politik dan menduga kuat bahwa uang udah masuk dalam pundi-pundi Gerindra, kita duga dengan kuat itu tuh. Karena itu Erick Thohir pasti udah ya sebut aja menyewa dalam pengertian khusus para lembaga survei untuk langsung kaitkan bahwa dia elektabilitasnya sangat dekat dengan Prabowo tuh. Sehingga Pak Prabowo mungkin udah pasti aja tuh. Tinggal tunggu reaksi Muhaimin tuh ngapain, karena tetap juga Muhaimin di awalnya kan juga gadang-gadang Erick Thohir supaya ya uangnya keluar duluan. Jadi kita lihat
satu hal. Pertama, Erick Thohir akan masuk ke dalam wilayah politik, dan kita belum dengar apa ide Erick Thohir. Yang kita tahu adalah uangnya banyak betul. Jadi itu intinya. Jadi kalau kita bilang money politics, pasti money politics. Politik ide ada pada Anies itu. Dan sampai sekarang Anies akan dijegal, dan Erick Thohir justru karena dia ada di kekuasaan, maka dia diizinkan untuk periode kemana-mana. Nah, bagian ini yang akan kita kritik. Bukan Erick Thohirnya yang akan kita kritik, tapi sistem yang tidak adil tuh. Mengeluk-elukkan Erick yang adalah pejabat yang harusnya kerja hari ini, pulang dari nonton bola, tapi justru masuk sebagai tokoh yang telah dipersiapkan kedatangannya tuh. Bukan dia datang lalu orang pelulukan, dia memang sudah dipersiapkan. Jadi udah dihitung berapa orang yang akan datang tuh. Kurang 100 orang, geber duit lagi tuh supaya lengkap. Itu analisis publik begitu. Karena akhirnya kan biasanya di TikTok. Nah, saya pikir-pikir sekarang gimana caranya KPU ini akan mengeluarkan aturan ya soal kampanye dini ini, karena kan mereka rencananya Januari ini sudah akan keluar aturan baru itu, dan itu semua kita tahu loh maksudnya untuk siapa gitu. Itu kalau ditanya apa Erick akan kena, yang nggak akan kena, karena Erick bilang nggak, dia datang situ untuk mempersiapkan pertandingan Semen Padang di situ kan. Oke, Bung Rocky, memang kekacauan ini saya kira udah paling benar tuh tesis awal Anda, semuanya harus dikembalikan kepada 0%, karena begitu dengan itu semuanya aturan menjadi lebih jelas ya, Bung Rocky ya. Ya itu Erick Thohir silahkan maju, tetapi jangan lupa pastikan bahwa Anda pro 0%, kalau nggak sama juga. Ya, oke, thank you. Iya. Yes. Oke.